Media sosial dihebohkan dengan unggahan akun @mfikris di Twitter yang bercerita dugaan pelecehan seksual. Tweet tersebut ditulis seseorang yang mengaku sebagai salah satu korban pelecehan. Di awal tweetnya, korban menulis predator fetish kain jarik berkedok riset akademik dari mahasiswa PTN di Surabaya. Di unggahannya, korban bercerita jika pelaku memaksa lawan bicaranya untuk membungkus seluruh tubuhnya dengan kain jarik setelah sebelumnya kaki, tangan, mata, serta telinga ditutup menggunakan lakban. Hal tersebut dilakukan dengan kedok ingin melakukan penelitian ilmiah. Jika permintaan tersebut tak dikabulkan, pelaku mengeluarkan ancaman. Dalam tweet, korban juga menyertakan foto dan video saat dia dibungkus kain jarik serta percakapan antara dirinya dan G. Tweet tersebut direspon oleh sejumlah akun yang mengaku pernah menjadi korban G. Mirip dengan kasus tersebut, seorang netizen bernama Revi Nisa Lestari juga membagikan kisah pelecehan seksual yang pernah dialaminya. Alibinya sama seperti kasus Gilang Bungkus, pelaku fetish kain jarik, yaitu untuk riset. Revi menceritakan bahwa ia dimintai video yang memperlihatkan dirinya sedang menari dalam kondisi berkeringat oleh seorang pria berinisial IS di Instagram. Pria tersebut mengaku mahasiswa jurusan kimia di PTN ternama di Jawa Barat. Kedua kasus fetis tersebut dapat digolongkan menjadi sebuah penyimpangan jika sudah mengganggu fungsi sosial. Ya, akhir-akhir ini marak terdengar penyimpangan yang dilakukan kaum remaja negeri ini. Benarkah remaja yang seharusnya menjadi kader penerus bangsa kini tak bisa lagi menjadi jaminan untuk kemajuan bangsa dan negara? Apa yang bisa kita lakukan untuk membersamai mereka dalam berproses menjadi tunas bangsa yang dapat diandalkan? Semuanya akan dibahas asyik dalam Semangat Siang Indonesia episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama saya Dita Ruspendi. Ya nih saya sendiri nih pasti pada pertanyakan, Amel kemana? Iya, saya harus semangat pemirsa walaupun Amel nggak ada ya. Amel harus mengemban amanah yang lain pemirsa, kita doakan saja ya, mudah-mudahan Amel selalu sehat walafiat dan selalu sukses ya. Dan pemirsa, siang-siang gini makan apa nih? Enaknya makan nasi bungkus kali ya, hati-hati aja tapi jangan orang yang dibungkus. Lagi ramai banget pemirsa itu bungkus membungkus ya, aduh serem sekali subhanallah. Dan memang ini menjadi tema obrolan kita kali ini pemirsa. Tema obrolan kita kali ini adalah dunia remaja yang begitu berwarna-warni. Memang dunia remaja itu pemirsa banyak sekali yang terjadi, sangat berwarna-warni. Pemirsa ngomong-ngomong, apa sih yang paling diingat waktu masa-masa remaja? Dan mungkin prestasi apa yang paling diingat atau paling berhasil dicapai pada waktu masa remaja? Cerita yuk, seperti biasa yuk kita bagikan pengalamannya lewat Instagram boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Lewat Instagram kita pemirsa ya, @officialbadartv. Dan pemirsa ngomong-ngomong soal dunia remaja, ini pasti sering ngedenger juga kan ya penyimpangan atau kenakalan remaja. Sebetulnya yang dikatakan remaja ini rentang usia berapa sih? Apakah saya masih termasuk remaja? Kalau begitu kita simak dulu yuk, kita cari tahu dulu rentang usia remaja itu dari usia berapa sampai berapa. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Dikutip dari ruangguruku.com, menurut literatur karya seorang ahli bernama Kartono tahun 1990, batasan usia remaja dibagi 3, yakni 1. Remaja awal 12 hingga 15 tahun. Pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif, sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar. Dan pada saat ini, remaja tidak mau dianggap kanak-kanak lagi, namun belum bisa meninggalkan pola kekanak-kanakannya. Selain itu, pada masa ini remaja sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, dan tidak puas serta merasa kecewa. 2. Remaja pertengahan atau 15 hingga 18 tahun. Kepribadian remaja pada masa ini masih kekanak-kanakan, tetapi pada masa remaja ini timbul unsur baru yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan badaniah sendiri. Remaja mulai menentukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran filosofis dan etis.
Maka dari perasaan yang penuh keraguan pada masa remaja awal, pada rentan usia ini mulai timbul kemantapan pada diri sendiri. Rasa percaya diri pada remaja menimbulkan kesanggupan pada dirinya untuk melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang dilakukannya. Selain itu, pada masa ini remaja menemukan diri sendiri atau jati dirinya. 3. Remaja akhir, 18 hingga 21 tahun. Pada masa ini, remaja sudah mantap dan stabil. Remaja sudah mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri dengan keberanian. Remaja mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Pada usia ini, remaja sudah mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang jelas yang baru ditemukannya. Ya, ternyata saya masih usia remaja. Begitu kata pemirsa tuh, bukan saya yang ngomong ya. Berarti kalau kita lihat kasus fetis jarik ini ya, mahasiswa itu biasanya umur berapa sih? 21 ya maksimal ya, 18 sampai 21. Ya, masih dikategorikan sebagai remaja mungkin. Jadi sebenarnya pada usia biologis demikian, apakah ada pengaruhnya terhadap penyimpangan yang terjadi? Itu nanti kita akan bahas ya pemirsa bersama narasumber yang kompeten sekali nanti di segmen berikutnya. Tapi sekarang kita lihat dulu bagaimana sih perspektif Islam dalam memandang kasus gilang bungkus atau fetis jarik ini atau penyimpangan seksual itu menurut Islam seperti apa? Kita simak dulu yuk. Kasus fetis jarik mengingatkan kita bahwa kecenderungan seksual merupakan salah satu fitrah dan kebutuhan dasar manusia. Proses reproduksi, kehidupan, dan ketentraman psikologis manusia tergantung pada kecenderungan ini. Dalam bahasa Arab, kata inhiraf digunakan untuk menyebutkan penyimpangan. Penyimpangan terjadi manakala suatu tindakan yang tidak sesuai dengan urf dan dicela mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan seksual yang keluar dari kebiasaan normal masyarakat disebut dengan penyimpangan seksual. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 5-7 yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan Allah gelari mereka dengan sebutan orang-orang yang fasiqah, orang-orang yang melakukan dosa-dosa terus-menerus. Jangan melampaui batas, karena Allah pun mengatakan di dalam ayat yang lainnya, yaitu di dalam surah Al-A'raf, mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan suka sama suka antara laki-laki dengan laki-laki, maka itu termasuk orang-orang yang musrifin. Dan sesungguhnya Allah tidak pernah menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, orang-orang yang musrif. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Islam melarang hal-hal yang berakibat kepada kerusakan, termasuk penyimpangan seksual dengan pengaruh negatifnya. Ya, mudah-mudahan saja ya remaja-remaja di Indonesia khususnya dan umumnya di seluruh dunia ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai insan yang diharapkan oleh bangsa dan negara, tentunya harus selalu ada dalam koridor agama. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita kali ini. Kita akan berbincang bersama narasumber kita, seorang psikolog klinis untuk membicarakan fetish itu apa sih? Usai jeda berikut ya pemirsa, jangan lupa sampaikan komen-komennya di Instagram kita @officialbadartv atau interaktif melalui WhatsApp kita di nomor 0812 8996 6998. Saya akan kembali usai jeda berikut, tetap di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.